Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Martin dengan NPM 22411082, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini, saya ingin membahas mengenai konsep sistem informasi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, di sini ada pengertian sistem informasi. Menurut Loudon dan Loudon, pada tahun 1998 mendefinisikan sistem informasi sebagai sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengembalian keputusan dan kontrol dalam suatu organisasi. Mereka menekankan peran penting sistem informasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Dan menurut Alter pada tahun 2006 menyatakan bahwa sistem informasi adalah sistem yang mendukung aktivitas pengelolaan informasi dalam organisasi. Dia juga menyoroti pentingnya memahami konteks sosial dan organisasi di mana sistem informasi diterapkan. Lalu, konsep sistem informasi secara umum. Definisi sistem informasi atau SI adalah kombinasi dari teknologi informasi, orang, dan proses yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi kontrol, dan analisis visualisasi di dalam organisasi. Lalu komponen-komponen sistem informasi. Yang pertama, komponen sistem informasi terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Semua perangkat fisik yang terlibat dalam pengolahan data, komputer, server, perangkat jaringan. Lalu perangkat lunak, software, program dan aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan memproses data. Lalu data, informasi yang diproses dan dikelola oleh sistem informasi. Yang keempat, prosedur, kebijakan dalam kerangka yang digunakan untuk mengelola dan menggunakan sistem informasi. Dan yang terakhir, pengguna, orang-orang yang menggunakan sistem informasi untuk mendukung tugas dan keputusan mereka. Lalu jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi manajemen, yaitu mengelola data untuk mendukung manajemen. Lalu yang kedua, sistem pendukung keputusan, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih kompleks. Yang ketiga, sistem informasi eksekutif, memberikan informasi untuk manajemen puncak. Dan yang terakhir, sistem informasi geografis, mengelola data yang berkaitan dengan lokasi geografis. Lalu pentingnya sistem informasi. Yang pertama, dukungan pengambilan keputusan. Sistem informasi menyediakan data dan analisis yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tepat waktu. Informasi yang akurat dan relevan membantu manajer dalam merumuskan strategi dan merespon perubahan pasar. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatiskan proses bisnis. Sistem informasi dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Hal ini meningkatkan produktivitas dan memungkinkan karyawan fokus pada kegiatan yang lebih strategis. Dan yang terakhir, adaptasi terhadap perubahan. Sistem informasi yang baik memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam lingkungan eksternal seperti perubahan regulasi atau tren pasar. Lalu kesimpulan, sistem informasi merupakan alat yang krusial dalam organisasi modern, mendukung efisiensi, pengambilan keputusan, dan inovasi. Memahami komponen, proses, dan tantangan yang terkait dengan sistem informasi sangat penting bagi individu dan organisasi untuk dapat beradaptasi dan bersaing dalam lingkungan yang terus berubah.
Sistem informasi juga merupakan fondasi penting dalam mencapai tujuan organisasi, meningkatkan kinerja, dan memastikan keberlanjutan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan dinamis. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai konsep sistem informasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.